Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amriana, kelas B21, NIM 2021-03053, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan mereview jurnal tentang judul jurnal faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja karyawan di rumah sakit swasta di Malaysia. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja karyawan di rumah sakit swasta di Malaysia. Asal jurnal, Jurnal Internasional Bisnis dan Masyarakat. Tahun jurnal tahun 2020. Penulis dari jurnal ini adalah Mandikiman, Muk, dan Yen Yilung. Ide gagasan, penilaian kinerja yang efektif menghasilkan tinjauan yang akurat, dan kemudian sejumlah kompensasi bagi karyawan yang telah bekerja dan berkontribusi pada organisasi mereka. Proses penilaian kinerja yang efektif diperlukan untuk memastikan hasil penilaian kinerja yang akurat. Melihat tingginya tuntutan standar pelayanan kesehatan di sektor swasta, maka penting untuk menyelaraskan standar kinerja pegawai dengan standar organisasi, terutama melalui penilaian kinerja yang efektif yang mampu melacak standar kinerja pegawai. Tujuan penelitian: 1. Menyarankan beberapa solusi atau strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi celah yang ada dalam sistem penilaian kinerja di rumah sakit swasta di Malaysia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh proses penilaian kinerja, tingkat kepercayaan, persepsi keadilan, dan tingkat komunikasi yang diterapkan terhadap efektivitas penilaian kinerja pada rumah sakit swasta di Malaysia. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyajian kuesioner. Kuesioner diberikan kepada karyawan pilihan di rumah sakit swasta di Malaysia untuk mengumpulkan data yang relevan. Analisis data yang dikumpulkan kemudian dianalisis. Menggunakan perangkat lunak, Statistical Patch for the Social Stand, atau disebut SPSS, untuk menemukan hasil. Yang ketiga, hipotesis, testing hipotesis yang dibuat berdasarkan tinjauan pustaka seperti hipotesis H1 yang menyatakan bahwa proses penilaian kinerja memiliki efek positif terhadap efektivitas penilaian kinerja. Hasil penelitian. Yang pertama, hasil penelitian berdasarkan temuan tersebut. Diketahui bahwa proses penilaian kinerja merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja. Oleh karena itu, perlu bagi para pengelola sumber daya manusia dan regulator untuk menganalisis setiap tahapan proses penilaian kinerja dan membuat penilaian kinerja. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya dua faktor, yaitu proses penilaian kinerja dan persepsi keadilan, yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas penilaian kinerja. Hasil penelitian tersebut dapat diimplikasikan kepada para manajer sumber daya manusia untuk memperbaiki faktor-faktor signifikan yang dapat mempengaruhi sistem penilaian kinerja. Bagian ini mengulas variabel-variabel kunci dalam penelitian ini, yaitu penilaian kinerja, proses penilaian kinerja, tingkat kepercayaan, persepsi keadilan, dan tingkat A. Komunikasi, B. Penilaian kinerja, C. Proses penilaian kinerja, dan tingkat kepercayaan, E. Persepsi kewajaran penilaian kinerja, dan F. Tingkat komunikasi. Kesimpulan, organisasi pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit swasta, menjadi semakin memperhatikan efektivitas penilaian kinerja. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan telah mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja pada rumah sakit swasta di Malaysia secara teoritis dan empiris. Penelitian ini dilakukan di 5 rumah sakit swasta, berbeda dengan populasi utama adalah pegawai umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penilaian kinerja dan persepsi keadilan merupakan faktor penting dan kunci yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja, dan harus menjadi fokus manajer sumber daya manusia untuk meningkatkan tujuan organisasi secara keseluruhan. Namun menurut temuan, tingkat kepercayaan dan tingkat komunikasi tidak perlu berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penilaian kinerja. Saran saya untuk masa depan yaitu peneliti di masa depan dapat mempertimbangkan untuk memperluas bidang studi daripada berkonsentrasi pada satu negara bagian tertentu. Selain itu, peneliti dapat menggunakan lebih banyak instrumen penelitian daripada survei distributif untuk menghasilkan lebih banyak data dan memperkaya sumber data. Misalnya, peneliti dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan kuesioner dan wawancara sebagai instrumen penelitian,
sehingga data yang lebih andal dapat dihasilkan jika dua instrumen berbeda menghasilkan data yang serupa. Terima kasih, itulah review jurnal yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.